Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, yang saya hormati seluruh panitia dan senat mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Idris yang saya hormati dan banggakan. Para peserta kegiatan menjadi sekolah legislatif ya. Sekolah legislatif. Ya, yang saya banggakan para peserta seluruhnya yang saya lihat sangat semangat sekali pada hari ini mengikuti kegiatan sekolah legislatif. Saya berdoa dan saya juga yakin bahwa masa depan bangsa ini tidak perlu dikhawatirkan karena para pemudanya, para pelajarnya sangat semangat dalam mendalami kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan. Ya, kalau dalam sistem demokrasi itu ada 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Maka hari ini para mahasiswa sangat bersemangat dengan tema-tema legislatif, ya, dengan 3 fungsi yang dimiliki: legislasi, budgeting, dan controlling. Maka saya meyakini bahwa jika Anda ini sekarang usianya sekitar 20-an, maka paling tidak 2-3 tahun ke depan Anda sudah menguasai bagaimana cara memerintah dan juga bertindak di pemerintahan. Ya, saya menjadi anggota legislatif dulu di usia 32 tahun. Ya, kira-kira 7 tahun setelah saya lulus, 7 atau 8 tahun, 8 tahun ya, setelah saya lulus dari kuliah di kampus. Kemudian saya membuat pekerjaan, ya, tepatnya saya berwira swasta menjadi maintenance, tenaga maintenance, jasa perbaikan, servis dan lain sebagainya di depan kampus saya membuat. Dan kemudian saya mengetahui seluk-beluk bagaimana menjadi pengusaha, ya, berusaha dan memulai usaha. Itu yang saya dapatkan. Ya, setelah itu saya berpengalaman dalam dunia usaha, kemudian mengetahui dan mengenal jatuh bangunnya berusaha. Di tahun 90-an itu saya sudah pegang uang, ya, antara 40 sampai 100 juta waktu itu. Sehingga saya mengetahui bagaimana kita harus berusaha dari nol, memulai dengan ide dan gagasan. Tanpa uang sebetulnya saya berusaha, hanya modal kumpulkan teman-teman. Dari 10.000 saya membuat sekitar 40.000 lembar saham dan teman-teman mengambil. Alhamdulillah. Tapi hari ini saya meyakini bahwa Anda semuanya ternyata calon-calon pemimpin bangsa yang tidak perlu diragukan. Karena usia Anda sekarang ini, Anda masih terus bertumbuh, mencari ilmu, mencari pengetahuan, dan saya meyakini Anda ini adalah calon-calon pemimpin yang sudah disiapkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja pada materi, ya. Sebagai informasi, saya juga menjadi menjadi ketua pansus audit LHP BPK RI, ya, laporan hasil pemeriksaan BPK Keuangan Kota Samarinda secara berturut-turut tahun 2009, 2010, dan 2011, di mana saya mengalami APBD Samarinda saat itu masih WDP, wajar dengan pengecualian. Ada sekitar 36 catatan awal saya memimpin pansus itu, ya, pertama sekali. Kemudian tahun berikutnya ada 54 catatan. Tahun berikutnya ya sudah mulai berkurang dan Samarinda sudah mulai mendapatkan WTP. Jadi wajar tanpa pengecualian pada hari ini yang didapatkan oleh Samarinda adalah prestasinya sudah dimulai sejak
zaman Pak Syahri Jaang sebagai wali kota. Nah, saya juga belajar bagaimana tata cara mengaudit, bagaimana menemukan informasi dan berita, hasil-hasil dari yang diketahui atau yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Samarinda pada saat itu. Dan karenanya kita DPRD Kota Samarinda pada saat itu melaksanakan fungsi controlling dengan cara melakukan evaluasi atau merespon hasil-hasil audit dari pemerintah Kota Samarinda yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya cukup terdengar jelas atau bergema atau gimana? Jelas ya? Oke, saya lanjut. Saya menggunakan kegiatan ini mungkin boleh kita melakukannya dengan cara diskusi langsung ya. Teknik pengawasan ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tata cara menyusun anggaran. Yang kedua, tata cara peninjauan rencana penggunaan anggaran dilihat dari beberapa aspek. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan pelaksanaan anggaran. Nah, yang pertama, tata cara menyusun anggaran. Dalam menyusun anggaran itu sebetulnya ada waktu penyusunan. Yang kedua ada waktu menyusun dan membahas APBD murni. Kemudian yang ketiga ada waktu penyusunan dan pembahasan APBD perubahan, ya, atau pemerintah sekarang membaliknya dengan perubahan APBD, ya. Kalau dulu APBD perubahannya di belakang, sekarang perubahan APBD. Kemudian yang keempat ada siklus APBD yang sudah tetap berdasarkan Kemendagri tahun 2003, ya, nomor 17 tahun 2003. Jadi semuanya itu ada siklusnya. Nah, itulah sebabnya kenapa seperti ada keraguan kalau pemerintah ngambil sikap, ya. Itu disebabkan karena siklus APBD-nya sudah terjadi dan pemerintah mungkin tidak sempat menganggarkan atau lupa atau dan lain sebagainya. Misalnya dalam kasus pemerintah menarik tidak menganggarkan kembali insentif guru misalnya. Nah, itu ada 2 kemungkinan. Pertama, pemerintah tidak menganggarkan lagi. Yang kedua, ada tuntutan, ya, demo guru. Sementara pemerintah bingung karena tidak mengalokasikan lagi, ya. Yang ketiga, kalau saya melihat faktornya karena insentif guru tidak menjadi prioritas anggaran bagi pemerintah, ya. Jadi pemerintah tidak memprioritaskan alokasi untuk insentif, ya, guru-guru atau alokasi SDM bagi para guru sebagai prioritas kegiatan mereka, ya. Nah, ini menjadi salah satu sebab. Yang prioritas mungkin pembangunan infrastruktur, ya, usulan membuat terowongan sekitar 411 miliar dan lain sebagainya. Nah, sementara untuk insentif ditiadakan atau probebaya gitu, ya, mungkin itu menjadi prioritas pemerintah pada saat ini, ya. Kemudian kalau kita lihat, Anda buka misalnya, kalau bisa buka sendiri di Google, ya, mekanisme penyusunan APBD Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu bagannya jelas, ya, bagannya. Yang pertama ada rencana kerja pemerintah daerah, ada Renja namanya. Rencana kerja pemerintah daerah ini itu dituangkan dalam kebijakan umum namanya, kebijakan umum APBD dan PPAS, ya. Jadi istilahnya KUA PPAS gitu, kebijakan umum APBD dan PPAS. PPAS itu adalah ya, kaitannya dengan kebijakan, ya, yang dilakukan oleh pemerintah.
Kemudian UAPPAS ini perlu disepakati terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai landasan dalam membuat kebijakan. Nah, jadi pemerintah daerah itu tidak bisa ya melaksanakan kegiatan kecuali disetujui ya oleh DPRD. Nah, dalam hal ini UAPPAS itu diserahkan kepada DPRD, kemudian DPRD melakukan pembahasan. Nah, setelah DPRD melakukan pembahasan tentang KUA-PPAS, KUA ini adalah kebijakan umum penggunaan anggaran, gitu ya. Dibahas misalnya visi misinya apa, kemudian masing-masing OPD membuat dan menyampaikan dari visi misi, misalnya ingin meningkatkan sarana prasarana pendidikan, berarti alokasi ke dunia pendidikan, kemudian memberikan perhatian kepada kesehatan masyarakat. Ada sekitar sekian persen masyarakat Samarinda, kalau saya tidak salah 40 sampai 48 ribu itu masyarakat miskin, itu wajib dialokasikan biaya kesehatannya yang sekarang dikenal dengan BPJS. Nah, mereka itu dibayari BPJS-nya kelas 3. Kemudian ya DPRD juga menyampaikannya itu berdasarkan rencana kerja anggaran dari DPRD. Jadi pemerintah punya rencana kerja dan anggaran, DPRD juga punya rencana kerja dan anggaran. Nah, setelah kebijakan umum anggaran itu dibahas oleh DPRD bersama pemerintah daerah, maka dibuatlah kesepakatan. Kesepakatan itu biasanya dilakukan dengan cara paripurna, ya, sidang paripurna. Di sidang paripurna itulah ya disepakati hal-hal yang menjadi poin-poin pokok. Nih kita arahnya maunya kemana? Misalnya alokasi pendidikan 20%, kesehatan 10% itu sudah wajib dari pemerintah pusat. Kemudian yang lain-lainnya apa? Misalnya infrastruktur. Ya tadi pemerintah Samarinda mengusulkan program Probebaya. Kemudian mengusulkan pembuatan terowongan, mengusulkan pembuatan bendungan, ya, Bendali, mengusulkan perbaikan penataan Sungai Karangmumus, mulai dari jembatan Ruhi Rahayu sampai ke kalau yang sekarang ini sampai Segiri misalnya, dan lain sebagainya. Itu disepakati. Kemudian setelah disepakati, maka keluarlah hasil kesepakatan itu dituangkan dalam peraturan daerah. Nah, setelah peraturan daerah keluar, maka terbit surat edaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini wali kota, ya, menyampaikan kepada seluruh satuan perangkat daerah. Dalam hal ini seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas kependudukan, ya, dinas perhubungan dan seterusnya. Nah, mereka para satuan kerja perangkat daerah itu membuat breakdown atau detail program mereka itu apa, ya. Misalnya dialokasikan berdasarkan kebutuhan. Semuanya dalam koordinasi wali kota. DPRD hanya sampai kesepakatan, ya, kesepakatan umumnya. Misalnya pendidikan sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen, ya, membahas hal-hal yang diperlukan, apa segala macam, jalan misalnya prioritas. Kemudian kalau uangnya nggak ada atau terlalu banyak jalan-jalan yang dibangun, ya, perbaikan-perbaikan, ya. Jalan-jalan ini pun ada milik pemerintah kota, ada milik pemerintah provinsi, ada milik nasional. Nah, pemerintah yang melakukan pembangunan itu beda-beda. Misalnya jalan lingkar dalam seperti Juanda, kemudian Pahlawan, Gajah Mada, itu jalan provinsi. Tapi bisa juga disebut sebagai jalan nasional karena dia penghubung dari Bontang ke Samarinda, kemudian ke Balikpapan, bahkan sampai ke Penajam dan tembus ke Kalimantan Selatan. Berarti jalan seperti itu kategorinya jalan nasional, ya.
Apakah pemerintah Kota Samarinda tidak bisa melakukan perbaikan jalan-jalan yang berlubang di tengah jalan? Bisa, dengan catatan segera mengusulkan atau selalu mengusulkan jalan-jalan itu kepada pemerintah pusat yang kemudian disetujui oleh pemerintah pusat dan dilakukan. Jadi harus ada OPD atau bagian yang aktif mengusulkan jalan-jalan utama tadi, ya, termasuk misalnya kalau jalan provinsi itu yang mana? Mulai dari Gunung Mangga atau dari Sungai Dama sampai ke Anggana, ya. Nah, itu jalan provinsi. Atau kalau di Jalan UIN itu, Jalan Rifadin itu jalan nasional. Karena dia menjadi penghubung dari antar provinsi. Jadi kalau jalannya itu adalah jalan antar provinsi, itu berarti milik nasional. Tapi kalau jalannya penghubung antar kota atau kabupaten, itu jalan provinsi. Nah, di situ seringkali terjadi miss, ya, tabrakan kepentingan atau tabrakan dari sisi tempatnya di Samarinda, tapi alokasinya harus di provinsi. Nah, itulah siklus anggaran seperti itu gitu. Nah, setelah semuanya memberikan, ya, kemudian semua masukan-masukan tadi, ya, OPD di sini termasuk sekretariat daerah. Dalam hal ini sekretariat dewan maksudnya, ya, termasuk ya, karena OPD itu, sekretariat dewan itu juga OPD, ya, organisasi perangkat daerah. Kebetulan dia mengendorse seluruh kegiatan dan aktivitas DPRD Kota Samarinda legislatif yang merupakan mitra dari pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kota, yaitu yang dipimpin Wali Kota Samarinda. Ya, setelah semuanya disampaikan, dibuat, ya, secara terperinci, pendidikan misalnya ada sekian sekolah yang perlu diperbaiki, ada yang perlu direnovasi, ada yang cuma rehab saja, dan macam-macam, ya. Kesehatan misalnya perlu penanganan kemarin COVID, perlu penyediaan vaksin, perlu penyediaan obat-obat yang diperlukan, dan lain sebagainya. Itu semuanya dibahas di masing-masing dinas. Kemudian setelah itu disepakati, kalau disepakati maka seluruh rangkaian APBD tadi, kalau awalnya hanya tadi kesepakatan saja dari kebijakan umumnya, maka detailnya setelah dibahas bersama antara seluruh perangkat daerah, ya, dinas-dinas dan lain sebagainya dengan DPRD, maka dibuat lagi namanya paripurna bukan kesepakatan, yaitu paripurna penetapan, ya, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disebut dengan APBD. Ya, APBD murni itu ditetapkan paling lambat bulan November akhir. Kemudian di bulan September atau Agustus itu ditetapkan paling lambat anggaran perubahan, ya. Nah, itu siklusnya begitu gitu. Nah, sebetulnya siklusnya sendiri itu ada dalam laporan tadi, nanti bisa dilihat di website, ya, websitenya Kemendagri, grafik tahun-tahunnya. Misalnya batas waktu akhir tahun anggaran itu bulan Desember, biasanya tanggal 15 itu tidak ada lagi kegiatan-kegiatan, ya, kecuali laporan-laporan semuanya. Biasa yang sibuk itu adalah bagian keuangan, ya, bagian administrasi, sibuk mendokumentasikan, sibuk membuat laporan, sibuk membuat dan mendefinisikan, ya, sambil menghitung apakah APBD Samarinda yang jumlahnya 3,2 triliun itu atau 3,3 triliun itu sudah bisa atau belum gitu. Jadi semua nih ada sekitar 29 dinas dan badan, mereka bekerja secara bersama-sama simultan masing-masing, ya, membuat laporan. Kemudian bulan Maret, ya, tadi Desember kan batas akhir tahun anggaran. Kemudian bulan Maret itu harus udah dibuat laporan, ya. Laporan yang mereka buat itu sudah dievaluasi oleh BPK, ya, BPK RI. Perwakilannya ada di Samarinda, perwakilan Kalimantan Timur ada di Samarinda, ya, sehingga memudahkan, ya. Nah, biasanya kalau BPK ini melakukan pembinaan, karena penggunaan anggaran oleh pemerintah itu, ya, harus ada pertanggungjawaban. Nah, BPK RI perwakilan Kaltim, ya, di Samarinda kedudukannya, itu membantu mengevaluasi apakah sudah benar
cara pemerintah daerah membuat laporan, ya, mengalokasikannya, merealisasikannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah makanya biasa keluar rekomendasi nanti. Apakah sudah benar-benar keluar atau belum? Apakah benar-benar sudah sesuai atau belum? Nah, di situ pembahasannya, ya, alotnya nanti antara bagian pemeriksa keuangan dari BPKRI dengan OPD. Nah, mereka banyak timnya. Nah, mereka juga punya teknologi dalam melakukan pengawasan, ya. Tentu tidak harus semuanya, tapi biasanya BPK itu mencuplik, ya, dengan tidak diketahui oleh pemerintah daerah. Mereka mencuplik apa kira-kira yang perlu dilaporkan, apa yang perlu disiapkan laporannya dan sebagainya. Dengan sistem cuplikan itulah mendasarkan kalau terjadi kekeliruan data dan informasi, ya mereka akan cek seluruhnya. Nah, itu salah satu dari gagalnya nilai cuplikan yang diambil, maka BPK akan turun semua timnya, ya, karena sifatnya sampling. Artinya kalau sampling aja ini nggak benar, berarti ada kemungkinan yang lainnya juga banyak nggak benar. Nah, di situ akan terjadi banyak pembahasan yang lama gitu. Kemudian bulan Mei nanti dituntaskan hasil auditnya, ya, hasil pemeriksaan dari BPK itu yang kegiatan tahun lalu. Kemudian bulan Juni sudah mulai lagi perhitungan APBD yang dituntaskan. Jadi bulan Juni itu sudah tahu APBD tahun lalu itu surplus, ya, atau minus gitu dalam istilah keuangannya. Nah, itu waktu-waktu untuk mengevaluasi kegiatan APBD tahun sebelumnya. Kalau tahun yang sekarang, ya, dihitungnya mulai Januari. Jadi Januari itu anggaran sudah dimulai, ya, mulai Januari, Maret dan Januari, Februari, Maret itu istilahnya triwulan pertama. Ya, ini dalam evaluasi keuangan, ya, pemerintah harus ketat begitu. Ya, apakah sudah terlaksana atau belum, ya, apakah sudah dilakukan atau belum, apakah ada masalah-masalah dan seterusnya. Ini pemerintah daerah melalui sekretariat daerah sebagai komandan OPD, ya, pegawai semuanya, yang mengevaluasi, ya. Kemudian di bulan Juni, ya, masuk triwulan kedua, persiapan triwulan ketiga, ya, mereka melakukan evaluasi juga, ya, apakah ada yang belum, ya, melaksanakan kegiatan anggaran. Kemudian di bulan Juni itu sudah persiapan tadi, ya, karena sudah diketahui berapa anggaran tahun lalu yang terpakai, ya, fixnya. Kemudian menjadi laporan di bulan Juni ini untuk dibahas rencana kegiatan anggaran perubahan. Nah, ini pemerintah sudah tahu nih di bulan Juni, kayaknya murni ini akan banyak sekali hal-hal yang diperbaiki. Apalagi tahun lalu misalnya kita punya silva, sisa lebih penggunaan anggaran gitu, ya, silva itu sisa lebih, ya, penggunaan anggaran. Misalnya ada kurang atau ada surplus. Nah, di bulan Juni itulah dibahas. Kemudian di bulan September, seperti kemarin, sekarang kan Oktober, kemarin September itu dilakukan rencana penetapan perubahan APBD. Nah, itu. Jadi itu misalnya murni kemarin ditetapkan 2,7 triliun. Ternyata di perubahan ini ada surplus, ya, tambahan yang memungkinkan sekitar 500 miliar. Maka APBD-nya bertambah dari 2,7 miliar menjadi 2,7 triliun menjadi 3,3 triliun, misalnya begitu. Atau penambahan itu bisa jadi karena adanya pemberian anggaran dari pemerintah provinsi sekitar 500 miliar, atau adanya perubahan pertambahan pajak atau retribusi atau pendapatan pemerintah yang lain dari berbagai sektor, ya, perhubungan misalnya, atau dari pajak pusat dan lain sebagainya. Nah, Juni itu sudah diketahui posisinya, maka biasa pembahasannya Juli, Agustus, ya, paling lambat, atau September paling lambat itu sudah
tetapkan perubahan anggarannya berapa, supaya kegiatan berikutnya adalah September, Oktober baru bisa disahkan. Kalau disahkannya Agustus, 1 bulan dievaluasi oleh provinsi, kemudian bulan September, Oktobernya sudah bisa dilaksanakan kegiatan anggaran atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu siklus terkait dengan kegiatan. Kemudian untuk yang masa akan datang, mulai bulan Desember sebetulnya sudah dilakukan musrenbang, ya, musyawarah perencanaan pembangunan. Ya, itu usulannya dari bawah, dari kelurahan. Sebelumnya di kelurahan itu RT-RT dikumpulkan, ya. Misalnya kalau sekarang ada program Probebaya, RT-RT itu sudah diberikan kewenangan untuk membuat usulan anggaran. Kegiatannya apa di tingkat RT yang terkecil, misalnya bikin parit atau nambal jalan rusak, atau pengadaan tandon atau apa saja gitu ya, yang diusulkan dan disepakati oleh musyawarah RT, ya. Karena Probebaya itu sekitar 100-an juta saja, ya, entah berapa realisasinya. Nah, kecil sekali, ya, nilainya puluhan juta pembangunan di RT yang tidak terakomodir, misalnya pembangunan parit yang besar atau pembangunan parit yang di tengah jalan, ya, sebagai kantung-kantung air. Nah, itu diusulkan ke tingkat atasnya. Jadi pada musyawarah RT di bawah, pada saat mereka musrenbang di tingkat kelurahan, lurah mengumpulkan apa saja pembangunan yang diusulkan di RT 1, 2, 3, 4, 5, dikumpulkan semuanya. Kemudian lurah nanti ikut lagi kegiatan musrenbang tingkat kecamatan, ya, di bulan Maret. Nah, itu dikumpulkan oleh camat hasil dari musrenbang kelurahan yang dari RT-RT tadi. Kemudian dikumpulkan jadi satu, menjadi usulan di tingkat kecamatan, ya. Dari tingkat kecamatan dilakukan juga musrenbang tingkat provinsi. Biasanya terjadi di bulan Maret April, ya. Maret biasanya. Di tingkat kota, ya, kabupaten atau kota, dalam hal ini Kota Samarinda, ya, musyawarah rencana pembangunan itu disampaikan. Tentu pemerintah juga punya program, misalnya tadi saya sebutkan, pemerintah daerah ingin melakukan penataan Karangmumus, mulai dari Gang Nibung sampai Pasar Segiri di situ, ya, Jalan Niaga, atau terus lagi sampai ke Hewanan, gitu. Kemudian Jembatan Lambung di situ. Kemudian pemerintah juga mengusulkan pembuatan rencana bendungan di Muara, ya, Jembatan 1 dekat pelabuhan situ. Kemudian pemerintah juga berencana membuat terowongan jalan tembus dari Jembatan S sampai ke Pelita 2 di Gunung Mangga sana di bawah. Jadi nembus di bawahnya, membuat terowongan di bawah Gunung Mangga itu, ya, atau Gunung Steling. Nah, itu sampai kemudian tingkat provinsi, ya, di bulan Mei. Kemudian bulan Juni persiapan lagi penyusunan APBD dan penjaringan aspirasi masyarakat, ya, diakomodir, ya, keinginan masyarakat tentang pembangunan jalan, usulan dan lain sebagainya. Kemudian di bulan September pokok-pokok pikiran dari DPRD, kebijakan umum, penetapan anggaran, kemudian APBD, usulan-usulan dari pemerintah dan lain sebagainya dibahas, digodok, ya, untuk kemudian paling lambat bulan November ditetapkan lagi menjadi APBD murni tahun yang akan datang, gitu. Jadi itu diantara beberapa waktu-waktu penting, ya. Secara umum, ya, siklus perencanaan anggaran itu adalah berarti tadi kalau Anda lihat, ya, ada musyawarah di tingkat kelurahan, kalau kabupaten berarti di tingkat desa, musyawarah tingkat kecamatan, kemudian musyawarah di tingkat kota, musyawarah di tingkat provinsi, ya, baru kemudian ada penetapan pembahasan APBD oleh pemerintah dan DPRD, kemudian pembahasan penetapan kesepakatan, ya, di paripurna itu. Kesepakatan KUA PPAS itu adalah untuk memberikan patokan, ya, menjadi pedoman bagi OPD termasuk sekretariat daerah dan hal ini sekretariat dewan, ya. Ada
ada alokasinya, ada apa namanya, ada pokok-pokok umum yang ditetapkan. Misalnya untuk apa namanya, pendidikan sekian persen, kesehatan sekian persen, ya alokasi di Dukcapil sekian apa namanya miliar gitu. Untuk kegiatan ini sekian miliar gitu, untuk belanja ini sekian miliar dan seterusnya, kesehatan, obat dan lain sebagainya. Nah, sampai kepada pembahasan. Jadi paripurna tentang kesepakatan KUA PPAS, paripurna tentang penetapan APBD, ya APBD murni maupun APBD perubahan. Kemudian waktu penting APBD. Tadi yang saya ingatkan bulan Maret itu LKPJ tahun sebelumnya. Kemudian bulan Juni itu penyusunan APBD tahun yang akan datang. Agustus itu penetapan APBD perubahan tahun berjalan. Kemudian September itu adalah pembahasan APBD tahun berikutnya dan November penetapan. Sedangkan Desember tutup buku. Kemudian bagaimana cara peninjauan rencana penggunaan anggaran dilihat dari berbagai aspek. Pertama, kalau mau melihat meninjau anggaran itu, perhatikan jumlah OPD. Ya, organisasi perangkat daerah di Samarinda ini ada berapa? Gitu. Menurut yang baru, dulu zamannya Pak Sarijang itu ada sekitar 35 dinas dan badan, termasuk perusahaan daerah, BUMD dan juga BUMD di sini termasuk Perumdam ya, yaitu perusahaan umum daerah air minum namanya. Kemudian sekarang menjadi 29, dikerucutkan di zamannya Pak Wali sekarang ini, dari 35 menjadi 29 dalam rangka efektivitas dan efisiensi katanya. Ya, jadi yang pertama perhatikan jumlah OPD, misalnya 29. Ya, kasarnya gitu. Kalau katakanlah anggaran sekitar 3,3 triliun atau 2,9 triliun, berarti masing-masing OPD mendapatkan sekitar 100 miliar misalnya gitu. Ya kan? 100 miliar kali 29 berarti 2,9 triliun. Itu kira-kira plus minusnya. Berarti selebihnya itu anggaran di misalnya di sekretariat daerah atau segala macam gitu. Gambarnya begitu kira-kira ya. Kemudian perhatikan jumlah BUMD. BUMD kita ini ada berapa? Ada 1 atau 2 gitu. Seingat saya cuma 2, yaitu apa namanya, yang pertama adalah Perumdam, daerah apa namanya, perusahaan daerah air minum ya, Perumdam itu. Kemudian yang kedua adalah apa namanya, kalau dulu namanya ini ya PD PAU ya, sekarang sudah berganti nama. Kemudian yang ketiga, perhatikan alokasi pada sekretariat daerah. Nah, ini karena sekretariat daerah ini adalah alokasi sentral dari seluruh OPD ya. Pusatnya itu di situ. Beliau yang punya kewenangan menetapkan ya, memberikan alokasi, memberikan anggaran dan seterusnya. Kemudian perhatikan juga pada sekretariat dewan ya. Nah, itu alokasinya, kalau dewan sebetulnya mengikuti kalau kegiatan pemerintah seperti ini, maka mereka karena sifatnya pengawasan. Misalnya pemerintah daerah apa namanya membangun jalan, maka komisi terkait melakukan evaluasi ya, pembangunannya seperti apa, jalannya, siapa saja yang terlibat, di mana tempatnya dan seterusnya itu diawasi. Kemudian yang kelima, memperhatikan keterbukaan informasi publik pada website official Pemda. Nah, lihat, Anda boleh melihat setiap saat, setiap waktu boleh dilihat apa namanya, samarindakota.go.id ya. Itu berarti website pemerintah Kota Samarinda ya, samarindakota.go.id ya, government.id Indonesia. Kemudian berikutnya adalah saya ceritakan tentang struktur DPRD Samarinda. DPRD Samarinda ini ada 4 badan ya. Ada 4 badan. Pertama badan kehormatan, yaitu apa namanya, DPRD itu yang apa namanya, yang punya pengawasan ya, pengawasan internal itu ada badan kehormatan. Yang kedua ada badan musyawarah ya.
Badan musyawarah biasanya beriringan dengan badan anggaran. Ya, secara jumlah ya. Misalnya badan anggarannya sekian 50%, badan musyawarahnya 50%. Kemudian badan pembentukan peraturan daerah atau disebut Bapemperda. Ya, ada badan tersendiri yang mengurusi dan membahas tentang rencana-rencana pembentukan peraturan daerah. Kemudian ada 4 komisi di DPRD ya. Kalau di provinsi ada 5 komisi ya, tergantung jumlahnya. Kalau 45 orang saja jumlah anggota dewannya berarti 4 komisi saja. Tapi kalau jumlah anggota dewannya 50 berarti bisa jadi 5 komisi ya, 5 atau kalau seperti DPR RI itu ada 11 ya, 11 sampai 12 atau 13. Kalau di provinsi Kaltim itu ada 5 komisi, 5 pembidangan yang masing-masing komisi berjumlah sekitar 10 orang ya, 10 sampai 11 orang. Kemudian ada 8 fraksi ya. 8 fraksi. Fraksi PDIP, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Golkar, fraksi PKS, fraksi Demokrat, fraksi Nasdem, fraksi PAN, dan fraksi Kebangkitan dan Pembangunan ya. Kebangkitan dan Pembangunan ini gabungan antara fraksi PKB dan P3. Kemudian pengawasan pelaksanaan anggaran ya. Di Samarinda itu ada 4 komisi pembidangan. Komisi 1 pengawasan anggaran pemerintah dalam bidang pemerintahan, hukum dan perizinan. Komisi 2 bidang ekonomi, keuangan dan industri. Komisi 3 pembangunan, perhubungan dan lingkungan hidup. Komisi 4 kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kesehatan. Kemudian pengawasan pelaksanaan anggaran, perhatikan hasil-hasil semua OPD ya. Dalam hal ini poin segmen terakhir ya yang saya sampaikan. Pengawasan pelaksanaan anggaran ya, perhatikan hasil-hasil semua OPD. Misalnya pendidikan ya, berapa sekolah yang dari rencana akan diperbaiki, apakah sudah direalisasikan. Termasuk apakah insentif guru sudah diberikan atau tidak. Ya, sudah dialokasikan atau belum. Ya, kemudian perbaikan rehab sekolah. Ya, gimana sekolahnya supaya nggak banjir dan seterusnya. Ya, perbaikan ruang-ruang kelas, ya, perbaikan tentang kursi, meja dan lain sebagainya. Kemudian pengawasan yang lain adalah bidang infrastruktur, ya, jalan-jalan mana saja yang belum, kenapa daerah di sana di sini masih banjir dan seterusnya. Yaitu infrastruktur, pendidikan, tadi sudah saya sebutkan, ya, di mana saja, ya, sekolah-sekolah yang perlu. Kalau kota itu menangani sekolah PAUD, SD, SMP, SD dan SMP, jadi 3 ya, Dikdas semuanya. Sedangkan provinsi menangani sekolah menengah atas dan SMK gitu ya. Ruang lingkup pengawasannya ya, jadi sekolah PAUD, SD dan SMP itu di bawah pemerintah kota, SMA, SMK sederajat itu di bawah provinsi. Kemudian kesehatan ya, kenapa nih sekarang terjadi serangan DBD ya. Menurut Dinas Kesehatan itu ada siklusnya DBD itu ya, bulan apa ya akan terjadi masyarakat ini terkena wabah misalnya. Makanya ada tim jelantik ya untuk memberikan bubuk-bubuk itu dan mengingatkan kepada masyarakat. Nah, para mahasiswa mungkin bisa ikut serta membantu ya, bisa berkoordinasi dengan seluruh mahasiswa di Samarinda ya. Kalau di Samarinda itu ada 2000 RT ya, kalau mahasiswa di Samarinda misalnya ada 10.000, berarti paling tidak setiap RT ada 5 orang yang mengingatkan kepada warga supaya jangan sampai ada rumah-rumah mereka itu air yang tidak mengalir ya, kemudian ada tempat-tempat kotor yang tidak dibersihkan, ada kaleng-kaleng dan lain sebagainya. Itu biasanya seperti itu karena udah ada siklusnya juga ya. Kalau COVID ya insya Allah mudah-mudahan sudah lewat. Kemudian lingkungan hidup ya, seperti itu misalnya sampah ya, Samarinda sudah lumayan baik ya, sudah tidak ada lagi sampah-sampah di jalan raya, jalan-jalan umum yang kita lihat ya, sudah mulai kelihatan bersih, rapi dan tidak bau lagi. Cuma di beberapa tempat masih ada ya,
yang rasanya masih cukup mengganggu. Ini juga menjadi solusi. Mungkin dari seperti mahasiswa saya di STIMIK itu membantu membuatkan aplikasi sampah, aplikasi notifikasi tempat-tempat sampah yang penuh. Ya, kemarin diminta oleh Dinas Lingkungan Hidup ya untuk dijadikan sebagai salah satu aplikasi informasi bagi mereka. Jadi ditaruh di beberapa titik ya. Dengan itu kemudian ada notifikasi berupa WA atau SMS bahwa sampah misalnya sampah AWS 06 gitu. Itu sudah penuh. Nah, itu nanti ada notifikasi kemudian dikabarkan kepada supir-supir truk yang diperintahkan untuk mengangkut sampah dan sebagainya. Nah, begitu kira-kira juga hal-hal yang lain yang menjadi pengawasan dari apa yang ingin diketahui oleh teman-teman dalam sekolah legislatif ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran ya bagaimana cara mengawasi atau cara melihat anggaran dan juga hal-hal yang perlu diketahui berkaitan dengan siklus pembahasan anggaran baik murni maupun perubahan di Kota Samarinda. Dari saya cukup sekian ya, saya kembalikan kepada moderator. Silakan kalau ada yang mau bertanya dan berdiskusi, saya persilakan. Akhiran billahi taufiq wa hidayah, afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentang pergeseran ya. Di Samarinda hampir belum pernah terjadi ya. Mungkin daerah lain pernah terjadi. Kenapa? Pergeseran anggaran. Kalau kita bergeser anggaran telat 1 bulan misalnya, itu ada punishment berdasarkan undang-undang. Apa punishmentnya? Punishmentnya DPRD dan kepala daerah tidak gajian selama 6 bulan. Gitu. Itu punishmentnya. Nah, makanya dalam pembahasan semuanya harus betul-betul mengikuti dan melihat waktu dan tanggalnya. Itulah sebabnya ya beberapa kengototan para guru misalnya ketika mengusulkan tentang insentif ya yang rencananya mau dipotong, kemudian diprotes juga oleh para guru, kemudian didengarkan oleh DPRD, disampaikan dalam paripurna, ya, akhirnya nggak jadi dipotong dulu, ya kan, waktu bulan Agustus ya, sebelumnya waktu demo-demo itu, ya. Nah itu juga jadi satu hal yang menarik itu untuk lebih jauhnya sebetulnya yang dilihat itu anggaran di pembahasan antara pemerintah dan DPRD yang perlu dilihat. Ada nggak insentifnya? Benar nggak tidak dipotong? Benar nggak alokasinya tetap gitu sesuai dengan usulan tahun lalu atau sebelumnya gitu. Nah itu yang dilihat mestinya sebelum terjadinya sidang-sidang tadi di akhir Agustus, berarti di awal Agustus. Antara Juni sampai Agustus itu adalah waktu-waktu pembahasan perubahan. Gitu. Kalau sekarang nih waktu-waktu pembahasan untuk murni di tahun 2023 yang akan datang. Gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya dari sisi waktu. Nah, saya harapkan teman-teman juga sadar dengan situasi ini. Gitu. Jadi dengan waktu-waktu pembahasan ini sadar gitu. Karena pemerintah dan DPRD juga sadar. Kalau tidak, mereka kena punishment. Nggak boleh gajian selama 6 bulan. Bukan tidak gajian ya, gajiannya ditunda. Karena telat melakukan pembahasan anggaran. Dan itu juga berdampak kepada alokasi anggaran yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi macet, nggak ada pembangunan. Kecuali melaksanakan kegiatan tahun sebelumnya. Jadi modelnya sama dengan tahun sebelumnya. Itu kalau terjadi kegagalan. Jadi pergeseran tidak pernah. Samarinda juga belum pernah ya. Belum pernah mengalami. Baik kepala daerah maupun DPRD nggak punya keberanian itu.
ya, nggak punya keberanian untuk telat gitu melakukan pembahasan anggaran. Oke, pertanyaan kedua apa tadi sudah terjawab? Yang tadi saya ingat ada apakah pembahasan musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, kota itu berbarengan? Enggak, tidak berbarengan. Untuk kelurahan itu mulai bulan Desember, disampaikannya Januari. Jadi sudah di collecting di tingkat kelurahan. Nanti di bulan Januari ya Februari itu ada musrenbang tingkat kecamatan. Nanti di kecamatan dikumpulkan lagi dari berbagai kelurahan. Kemudian bulan Maret ya April itu ada musrenbang tingkat kota. Ya, kota menyampaikan. Nanti bulan Mei musrenbang tingkat provinsi. Nah, itu aspirasinya sudah naik begitu. Jadi bulan Desember sudah disampaikan, dikumpulkan di bulan Januari disampaikan kepada kecamatan di bulan Februari, kemudian bulan Maret sudah dikumpulkan di tingkat kota. Gitu. Jadi usulan-usulannya begitu. Nah, masalahnya adalah di bulan Desember ini biasanya orang liburan, ada liburan Natal, ada liburan holiday, ya, liburan sekolah segala macam, nggak fokus mengusulkannya. Sekarang sebetulnya edukasi juga sebetulnya sudah dilakukan sejak dari kelurahan, karena di kelurahan ini kan mengumpulkan seluruh RT, ya. Di kelurahan ini kan dikumpulkan seluruh RT. RT itu yang mengusulkan berdasarkan rapat RT. Jadi edukasinya sebetulnya sudah dilakukan sejak tingkat RT. Misalnya saya di RT 30 Air Hitam, ya. Kita punya grup namanya Paguyuban RT 30. Nah, itu sudah ada itu usulan-usulan apa segala macam. Pak RT ini harus diperbaiki, Pak RT ini mungkin, Pak RT ya apalah usulan-usulannya. Nah, RT juga mengumpulkan kira-kira apa yang prioritas. Oh, ini parit nih perlu diperlebar misalnya gitu, atau musola nih perlu ditambah ruang ruang wudhunya atau apa segala macam lah usulan itu gitu. Atau ada yang perlu nambal parit ya supaya jalan makin lebar dan lain sebagainya gitu. Nah, secara sadar ya masyarakat di tingkat RT ini sudah sudah dilibatkan oleh Pak RT ya, sadar dengan anggaran ya. Saya nggak tahu apakah para mahasiswa ini juga terlibat di forum RT atau tidak gitu ya. Kalau mungkin karena bukan kepala keluarga ya, jadi nggak dimasukkan di grup RT gitu. Ya, rata-rata di grup RT itu adalah kepala-kepala keluarga, pimpinan-pimpinan rumah di daerah mereka sendiri gitu. Nah, itu didiskusikan, disampaikan, kemudian pada saat musrenbang tingkat RT, tingkat kelurahan itu dipanggil seluruh RT, dimasukkan, dijadikan satu, di clipping, kemudian disampaikan ke tingkat kecamatan. Gitu. Begitu seterusnya siklusnya. Jadi kesadaran pemerintah, kesadaran masyarakat itu sudah dibangun, sudah disosialisasikan sejak mereka dilibatkan dalam musyawarah RT. Gitu. Ya, apakah sudah terjawab? Silakan. Yang belum, yang mana? Pertanyaan dari Nadia Rara Putri. Pertanyaannya adalah dari anggaran yang ada, jika ada sisa atau lebihan dari anggaran tersebut, maka akan dikemanakan anggaran? Ya, tentang anggaran yang sisa yang tadi saya sampaikan. LKPJ bulan Maret yang sudah dievaluasi oleh BPKRI. Dibahas oleh DPRD bulan April. 1 bulan itu waktunya. Bulan April, kemudian dikembalikan lagi ya kepada pemerintah kota. Pemerintah kota menyampaikan laporan terakhirnya bulan Mei kepada BPK. Gitu. Jadi hasil audit BPK kan disampaikan bulan Maret. DPRD membentuk pansus, dievaluasi bulan April. April disampaikan laporan bahwa laporannya diterima misalnya, ya disetujui karena sudah WTP misalnya wajar tanpa pengecualian. Kemudian di bulan Mei BPK menetapkan bahwa beberapa catatan sudah dilakukan clear. Nah, setelah dievaluasi bulan Mei, maka di bulan Juni berarti fix ada anggaran yang lebih tadi, ya kan? Atau ada anggaran yang kurang. Ya.
jarang ya kalau anggarannya kurang. Yang pasti lebih keseringannya. Karena semua OPD itu sikapnya hati-hati. Apakah lebihnya Rp1 atau Rp2 atau Rp3, pokoknya lebih. Ya nggak mesti tepat. Karena mengelola organisasi besar kan, nggak mungkin tepat habis gitu. Kayak mahasiswa bikin acara sekolah legislatif gitu. Kalau sekolah legislatif mungkin lebih banyak kurangnya anggarannya ya, makanya cari dana sana sini gitu. Atau kegiatan senat mahasiswa atau kegiatan BEM. Nah ini salah satu dari, kalau pemerintah biasanya silpa itu lebih ya. Kemudian di bulan Juni itulah diketahui bahwa ada anggaran lebih misalnya. Anggaran lebih ini mau dikemanakan? Anggaran lebih itu dibahas lagi menjadi anggaran perubahan gitu ya. Kan murninya udah dibahas bulan November ya kan. Bulan November 2022 bulan November 2021 kemarin itu sudah dibahas murni anggaran 2022 ini. Nah karena bulan Juni tadi kita sudah tahu ya, makanya ada pembahasan anggaran perubahan kemarin ya. Yang di bulan Agustus sudah diketok, sudah tetapkan anggaran perubahan Samarinda totalnya 3,3 triliun karena ada sekitar 500-an miliar anggaran masuk lagi, perhitungan dari sisa tahun lalu. Ternyata kita bertambah. Anggaran APBD waktu diketok murni itu di bulan November 2,7 triliun. Ternyata setelah perhitungan kita bertambah lagi, ada sisa sekitar 500 miliar. Makanya APBD Samarinda perubahan kemarin diketuk 3,3 triliun gitu. Nah, di bulan ini nanti di bulan November bulan depan rencana kita membahas anggaran lagi untuk murni 2023. Lagi disiapkan lagi nih sama pemerintah. Kira-kira prediksinya berapa? Gitu. Kalau kemarin ini yang 3,3 triliun ini belum ketahuan nih habis atau enggak, benar atau tidak gitu. Tapi kegiatan usulannya adalah disampaikan. Nah, kegiatan usulan ini juga dilakukan secara hati-hati oleh OPD. Kalau mereka salah memprediksi, berarti salah juga. Sehingga ada muncul istilah when you fail the plan, ya, then you plan the fail. Ketika Anda gagal merencanakan, sebetulnya Anda sedang merencanakan kegagalan. Itu yang sering menjadi peribahasa yang ditakuti ya. Kalau Anda gagal membuat perencanaan, itu sama aja Anda merencanakan kegagalan, gitu kira-kira. Nah, makanya mereka hati-hati. Biasanya kalau mengusulkan APBD murni, ya, meskipun perubahan tadi adalah 3,3 triliun, biasanya nggak berani sampai 3,3 triliun. Jadi bulan November bulan depan, usulan 2023-nya itu prediksi saya sekitar 2,8 triliun akan diusulkan, bukan 3,3. 3,3 itu perubahan setelah mereka tahu ada silpa atau tidak dan apakah benar pemerintah provinsi memberikan bantuan gitu. Jadi ada prediksi transfer pemerintah pusat itu berapa, transfer pemerintah provinsi itu berapa, baru mereka hitung. Nah, kalau tahun lalu APBD 2022 itu murninya 2,7 triliun, prediksi saya kisarannya 2,7 lagi atau 2,8. Kecuali pemerintah kota sudah meyakini bahwa kita akan mendapatkan 3 triliun, dia akan pasang 3 triliun. Tapi kalau dia masang di angka 3 triliun, ya, kemudian ternyata dapatnya cuma 2,5 triliun, berarti ada 500 miliar kegagalan dalam perencanaan. Itu yang selalu dikhawatirkan, makanya mereka hati-hati. Biasanya kenaikannya flat, rata-rata 9-10% ya. Berarti kalau kemarin 2,7 ya berarti paling tinggi 2,8-2,9 usulannya. Nanti di perubahan 2023 baru mereka genjot lagi. Nah, kemungkinan dapat silpanya sekian ratus miliar gitu. Mereka masang lagi angka 3,5 atau 3,3 atau bahkan 3,5, bahkan 4, bisa jadi 4 triliun gitu. Nah, itu kira-kira jawabannya. Sudah terjawab semua ya? Bagaimana? Pertanyaannya apa sudah?
teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Ada Pak ada yang bertanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Yang pertama tentang prioritas. Prioritas itu ada panduannya dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau kota maupun provinsi itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kalau DPR RI kan langsung dengan Presiden. Jadi dia head to headnya pembahasan anggarannya dengan Presiden dan para menteri. Kalau kita di bawah pedoman dari Kemendagri. Nah, program prioritas itu yang dimaksud adalah pertama itu alokasi untuk gaji pegawai jangan lupa, karena gaji pegawai pemerintah daerah ya ASN daerah itu adalah oleh pemerintah daerah, bukan oleh provinsi ya, bukan juga oleh pusat gitu. Jadi misalnya pegawai ASN-nya kota, berarti yang gaji adalah kota. Jadi di situ harus clear dulu tentang gaji, ya, insentif apa segala macam, pokoknya di situ harus clear. Yang kedua, yang tidak boleh tidak dianggarkan itu adalah anggaran pendidikan. Kita sudah punya kesepakatan sejak zamannya Gus Dur dulu, ya, anggarannya 20%. Gitu. Nah, itu harus clear. 20% itu meliputi apa saja? Apakah termasuk infrastruktur, apakah termasuk gaji atau tidak gitu. Itu harus clear. Ya. Samarinda ini ada sekitar 400 sekolah SD, ada 200 sekolah SMP. Ya, ada sekian ratus PAUD. Nah, itu harus clear. PAUD negeri cuma 2 kalau tidak salah. Ya. Sekolah SD negeri juga banyak tadi sekitar 200-300 atau 400, dan sekolah SMP negeri itu. Nah, itu dulu clear ya tentang bangunannya. Kalau gaji kan tadi sudah dibicarakan yang pertama. Yang kedua tentang anggaran pendidikan 20% itu. Untuk apa saja bangunannya jangan lupa ya, termasuk BOS, dana bantuan operasional sekolah ya, yang dulu dialokasikan sekolah gratis itu. Jadi tidak ada lagi pungutan. Ya, makanya sekarang sekolah-sekolah itu tidak lagi berani memungut karena sudah ada biaya operasional sekolah. Ya. Kemudian kesehatan itu 10%. Itu ada ketentuannya dari Kemendagri. Berarti sudah 30% kan? Nah, untuk gaji pegawai, ya insentif dan seterusnya tidak boleh lebih dari 50%. Gitu. Ya, kisarannya mungkin Samarinda 30-40%. Taruhlah 40%, berarti sudah 40, 20, 10. Berarti sudah berapa itu? 70%. Nah, biaya pembangunan yang lainnya sisanya gitu. Ya, untuk Dukcapil, untuk tadi ya, berarti sisa sekitar 30%. Jadi 2,7 triliun yang tadi diceritakan itu, yang saya sampaikan APBD murni 2,7 triliun dan sudah disampaikan di perubahan 3,3 triliun ya. Berarti 30%-nya ya, atau sekitar plus minus 1 triliun. 1 triliun itulah yang digunakan untuk pembangunan dan berbagai instansi seperti Dukcapil, cetak operasi KTP, kemudian perhubungan, ya anggaran perhubungan, misalnya untuk pengadaan lampu-lampu jalan, kemudian untuk pembuatan marka jalan, pembuatan garis-garis rambu-rambu jalan, dan seterusnya. Kemudian Kominfo ya membuat berbagai macam aplikasi, informasi
pemeliharaan website dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian apalagi dinas UMKM misalnya memberikan perhatian kepada masyarakat UMKM. Di Samarinda ada sekitar 3 ribuan perusahaan kecil dan menengah gitu. Kemudian apalagi koperasi, dinas perdagangan mengatur ketersediaan stok, ya khususnya stok pangan, sembako, telur, kemudian beras dan lain sebagainya. Nah, jadi total termasuk untuk pembangunan jalan, jembatan dan lain sebagainya, ya sekota Samarinda yang luasnya ratusan hektar ini, ya seluas kota Samarinda ini, itu anggarannya untuk pembangunan totalitasnya sekitar 1 triliun saja gitu. Beda dengan provinsi. Provinsi juga begitu. Kalau dia 30% dari 11 triliun, ya kan, 30% 11 triliun berarti sekitar 3,3 triliun itu untuk pembangunannya. Nah gitu kira-kira, ya. Jadi prioritasnya itu sudah ada, ya. Ya, pemerintah juga punya, yang pemerintah Pak Wali ini ada 10 program prioritas mereka. Bla 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 bla. Salah satunya adalah program Pro Bebaya per RT 100 juta. Kalau 2000 RT berarti 200 miliar. Ya kan? Jadi 200 miliarnya sudah dialokasikan ke situ. Ke program Pro Bebaya tadi. Ada jalan berlubang dikit di kampung, kemudian ada pembangunan parit-parit kecil, perbaikan apa segala macam gitu. Gitulah kira-kira yang diperlukan, ya uang 100 juta. Lebih kepada saya melihatnya lebih banyak digunakan sebagai stimulan dana untuk gotong royong gitu. Begitu, ya. Cukup jawabannya? Oke. Silakan yang lain. Kalau masih ada waktunya, saya masih berikan kesempatan, mungkin 5 menit lagi kali ya. Baik, Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Artinya sudah tidak ada, Pak.